Bantuan hukum dan advokasi. Sejarah perkembangan bantuan hukum. Pada zaman Romawi, bantuan hukum patronus hanya dilakukan supaya mendapatkan pengaruh di masyarakat. Kemudian pada abad pertengahan, masalah bantuan hukum mendapat dorongan baru dari pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan masyarakat untuk berebut sedekah berupa keringanan fakir miskin dan nilai-nilai warga negara. Selanjutnya dari Revolusi Prancis dan Amerika hingga hari ini, motif pemberian bantuan hukum bukan hanya kemanusiaan bagi mereka yang tidak mampu, tetapi juga hak politik atau kebebasan sipil yang bersumber dari konstitusi modern. Sejarah perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum, semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 01, perundang-undangan baru di Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan, Reglement of the Rechterlijke Organisation het Beleid der Justitie, yang pertama kali mengatur lembaga advokat. Dalam hukum positif, bantuan hukum diatur dalam pasal 250 HIR yaitu bantuan hukum bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Contoh kasus pidana mati atau penjara seumur hidup yang mewajibkan ahli hukum memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun, dalam praktiknya pasal ini lebih memihak Belanda daripada Indonesia. Bantuan hukum bagi masyarakat pribumi Indonesia baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputra pada tahun 1910 yang memperoleh gelar Meester in de Rechten dari Belanda yang pada akhirnya menyetujui pendirian lembaga bantuan hukum di Indonesia. Kemudian diikuti dengan pendirian LBH Jakarta dan LBH lainnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 1940, Profesor Kelembagaan mendirikan Sekolah Rex Hoge di Jakarta dalam bentuk Biro Bantuan Hukum atau Biro Penasehat Hukum Zelemakar. Kantor ini didirikan untuk memberikan nasihat hukum kepada masyarakat kurang mampu dan juga untuk memajukan operasional klinik hukum. Kemudian pada tahun 1953 didirikan sejenis kantor penasehat hukum Sim Ming Hui Chandranaya oleh Profesor Ting Xuan Tiong. Cikal bakal kantor penasehat hukum yang namanya kemudian berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Pada 16 Juli 1968, S. Tasrif dan Adnan Buyung Nasution menulis di Harian Pelopor Baru bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari cita-cita negara hukum sehingga dalam Kongres Peradin 3 tahun 1969 disetujui pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia yang kemudian diikuti dengan pendirian LBH Jakarta dan LBH lainnya di seluruh Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang hingga pengakuan kemerdekaan keadaan bantuan hukum tidak mengalami perubahan, sehingga banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwariskan ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Kemudian muncul U Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman di pasal 35, 36 dan 37 untuk pertama kalinya mengatur tentang bantuan hukum bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum seperti seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Selama era Orde Baru yaitu sejak tahun 1978, bantuan hukum mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Terdapat sekitar 57 lembaga bantuan hukum, ada yang sifatnya independen, ada yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan. Pada era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun, kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum yang selanjutnya disebut SEMA. Guna melaksanakan amanat SEMA, sejak tahun 2011 telah dibentuk pos-pos bantuan hukum di banyak pengadilan agama dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia secara bertahap.
Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam undang-undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum. Bantuan hukum merupakan jaminan perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Karena konstitusi menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum. Terlebih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum, terutama masyarakat miskin. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri serta menghadapi permasalahan hukum. Asas-asas dan tujuan bantuan hukum. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas, keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah daerah. Ruang lingkup bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. Ruang lingkup bantuan hukum. Bantuan hukum litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan meliputi pendampingan perkara di tingkat penyidikan dan persidangan. Bantuan hukum non-litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan meliputi mediasi, negosiasi, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, drafting dokumen hukum, dan investigasi perkara. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Tata cara mengajukan permohonan bantuan hukum. Pertama, penerima bantuan hukum langsung datang ke OBH yang dituju. Penerima bantuan hukum wajib membawa identitas berupa KTP dan KK, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa, dan apabila tidak mempunyai SKTM bisa menggunakan kartu miskin seperti KMS, Jamkesmas, Jamkesda. Penerima bantuan hukum juga wajib membawa dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat kuasa apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Menurut Bambang Purnomo, pemberi bantuan hukum menjadi 4 golongan, yaitu advokat. Advokat menjalankan pekerjaan jasa hukum sebagai mata pencaharian pokok dan memberikan bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya baik di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat dalam menjalankan pekerjaannya tersebut berdasarkan surat pengangkatan dari Menteri Kehakiman. Pengacara. Pengacara memberikan pekerjaan jasa dan memberikan bantuan hukum secara terbatas bagi suatu perkara tertentu di muka pengadilan. Pengacara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan surat pengangkatan dari pengadilan tinggi setempat. Penasehat hukum.
Penasehat hukum menjalankan pekerjaan jasa hukum dan memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum atau mendampingi klien dalam melakukan pembelaan hukum di muka pengadilan terbatas pada wilayah hukum tertentu dari pengadilan negeri yang berkuasa mengangkat atas nama pengadilan tinggi yang bersangkutan. Pokrol. Pokrol menjalankan pekerjaan jasa atas dasar pengalaman dan membantu orang yang berperkara pidana atau perdata yang tidak terjangkau oleh advokat, pengacara dan penasehat hukum dengan tugas sesuai dengan surat kuasa yang diizinkan oleh pengadilan negeri. Hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Melakukan pelayanan bantuan hukum. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau kode etik advokat. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Pendanaan bantuan hukum. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan, dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Larangan. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Terdapat dua model ruang lingkup bantuan hukum. Yang pertama model yuridis individual. Model ini berfokus pada pemberian bantuan hukum kepada individu secara langsung dalam menangani kasus hukumnya sendiri. Yang kedua model kesejahteraan. Model ini lebih berfokus pada pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Bantuan hukum pro bono. Pro bono berasal dari bahasa Latin yang berarti for the public good atau untuk kebaikan publik masyarakat. Pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa pengacara sendiri. Pihak yang wajib memberikan layanan pro bono ini adalah pengacara atau advokat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22 ayat UU Advokat. Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dalam bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok masyarakat sehingga mereka dapat mengakses dan memahami sistem hukum, melindungi hak-hak mereka sendiri, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum dan pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 1. Pelatihan hukum. 2. Pendidikan hukum untuk kelompok rentan. 3. Penyuluhan hukum di masyarakat. 4. Pendampingan hukum. 5. Advokasi dan kampanye hukum. Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan alternative dispute resolution atau ADR. ADR adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan di antara para pihak.
Advokasi bantuan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi bantuan hukum atau individu advokat untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan, atau kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan melalui tindakan-tindakan yang melibatkan pemahaman, penerapan, dan perlindungan hukum. Tata cara dan teknik melakukan advokasi. 1. Identifikasi isu. Langkah pertama dalam advokasi adalah mengidentifikasi isu atau masalah yang ingin diadvokasi. Ini dapat berupa isu sosial, politik, atau hukum yang membutuhkan perubahan atau perlindungan. 2. Riset dan analisis. Advokat atau kelompok advokasi harus melakukan riset dan analisis mendalam tentang isu tersebut, termasuk mengumpulkan data, memahami konteks sosial dan hukumnya, serta menilai potensi dampak dari tindakan advokasi. 3. Pengembangan strategi. Berdasarkan riset dan analisis, advokat mengembangkan strategi advokasi yang efektif. Ini mencakup menentukan tujuan advokasi, target audience, pesan-pesan kunci, dan taktik-taktik yang akan digunakan. 4. Koalisi dan jaringan. Advokat dapat membangun koalisi atau jaringan dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Ini membantu memperkuat suara advokasi dan meningkatkan pengaruhnya. 5. Kampanye dan aksi. Advokat melaksanakan kampanye atau aksi advokasi yang dirancang untuk mencapai tujuan advokasi. Ini bisa berupa demonstrasi, pertemuan publik, pemberian kesaksian kepada badan legislatif, atau kampanye media. 6. Pemantauan dan evaluasi. Setelah kampanye atau aksi dilaksanakan, advokat memantau dan mengevaluasi dampaknya. Ini membantu dalam menilai keberhasilan kampanye, mengidentifikasi pelajaran yang dipetik, dan menyesuaikan strategi advokasi di masa depan. Tata cara dan teknik melakukan alternative dispute resolution. 1. Pemilihan metode ADR. Pertama, pihak yang terlibat dalam sengketa harus memilih metode ADR yang paling sesuai dengan situasi mereka. Ini bisa berupa mediasi, arbitrase, negosiasi, atau proses kolaboratif. 2. Persiapan. Sebelum memulai proses ADR, pihak yang terlibat harus mempersiapkan diri dengan baik. Ini mencakup memahami masalah yang ada, menyiapkan bukti dan argumen, serta menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui proses ADR. 3. Mediasi atau negosiasi. Dalam mediasi atau negosiasi, pihak yang terlibat duduk bersama dengan mediator atau negosiator untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Fokus utamanya adalah pada komunikasi terbuka, pengertian, dan pencarian kesepakatan bersama. 4. Arbitrase. Dalam arbitrase, pihak yang terlibat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter independen. Arbiter mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan yang mengikat, yang disebut dengan penghargaan arbitrase. 5. Kolaborasi dan kepatuhan. Jika kesepakatan tercapai melalui proses ADR, pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk bekerja sama dalam menerapkan kesepakatan tersebut. Ini termasuk mengikuti langkah-langkah yang disepakati dan mematuhi ketentuan kesepakatan.